Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novida Haryani, CPNS dari Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 25 Kelompok 4, nomor daftar hadir 34. Di sini, saya akan menjelaskan tentang modul akuntabilitas. Pertama, saya akan menerangkan tentang konsep akuntabilitas. Akuntabilitas itu sendiri adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Untuk aspek dari akuntabilitas ada 5. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua ialah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga ialah akuntabilitas memerlukan laporan. Yang keempat ialah akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima ialah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik itu sendiri terbagi menjadi akuntabilitas yang vertikal dan horizontal. Selanjutnya, ada tingkatan akuntabilitas. Yang pertama akuntabilitas personal, kemudian individu, kemudian kelompok, dan akuntabilitas organisasi, terus akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya, ada mekanisme akuntabilitas. Untuk dimensinya terbagi menjadi 4, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan kebijakan. Untuk mekanismenya sendiri ada 3, yaitu perencanaan strategi, kontrak kinerja, dan yang ketiga ialah LAKIP atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang ketiga ada lingkungan kerja yang akuntabel, itu memerlukan kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Untuk langkah-langkah framework akuntabilitas itu, yang pertama ialah tentukan tujuan dan tanggung jawab. Terus rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Terus lakukan implementasi monitoring kemajuan. Setelahnya ialah berikan laporan secara lengkap dan berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya, untuk akuntabilitas dalam konteks yaitu yang pertama, transparansi dan akses informasi intinya itu di situ akses informasi harus secara terbuka. Permintaan tidak perlu disertai alasan, harus sederhana, murah dan cepat, informasi harus utuh dan benar, informasi proaktif, dan perlindungan pejabat yang beritikat baik. Kemudian, yang selanjutnya, praktik kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyampaian dan kegunaan data dan informasi pemerintah, dan yang terakhir, konflik kepentingan. Kemudian, saya akan menjelaskan menjadi PNS yang akuntabel, ada asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, terdiri dari profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Kemudian, ada 7 prinsip ASN sebagai profesi, yaitu harus memiliki nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas, moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Kemudian, ada cara PNS mengambil keputusan yang akuntabel. Yang pertama ialah memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang, bertindak adil, akuntabel, dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar sektor politik, dan mendeklarasikan secara terbuka. Baiklah, izinkan saya untuk melanjutkan ke mind map nasionalisme. Makna sempit nasionalisme yaitu meninggikan bangsanya sendiri, tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sedangkan makna luas yaitu rasa cinta yang wajar kepada bangsa dan negaranya sendiri, sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila yaitu pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila yang pertama yaitu manusia Indonesia adalah dia yang beriman, menghormati dan bekerja sama antar umat beragama dan tidak memaksakan agama pada orang lain. Sila kedua yaitu pengakuan persamaan derajat,
Persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia yaitu dapat dilakukan dengan saling mencintai sesama manusia, mengembangkan rasa tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga yaitu semangat gotong royong. Sila keempat yaitu penghormatan terhadap rakyat, permusyawaratan, dan kekeluargaan yaitu persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan. Implementasi nilai sila keempat yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mufakat diliputi semangat kekeluargaan dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Sila kelima yaitu mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang menanamkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, menjauhi sikap kekerasan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain. Terus, peranan ASN yaitu pelaksana publik, pelayanan publik, perekat pemersatu bangsa. Fungsi dan peranan Pancasila yaitu Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.